Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Waduh, pun. ya pun. Hai Tribuners, jumpa lagi dengan saya Sulistia. Senang sekali saya kembali menjumpai Anda semuanya. Kali ini di rubrik wawancara eksklusif nih. Kita udah bersama dengan General Manajernya Swiss Bell Hotel. Ada Pak Fauji Firdaus. Apa kabar Selamat. Pak? Alhamdulillah. Apa kabar Mbak Sulis? Alhamdulillah baik juga nih Pak. Meskipun pandemi kita harus tetap produktif ya Pak ya. Harus. Ini udah pandemi udah ulang tahun juga nggak pergi-pergi juga ini Pak ya. Luar biasa sangat mengganggu semua sektor nih. Nah, terkait semua sektor, kita kali ini mau ngebahas langsung dengan Pak Fauji ini terkait dampak dari COVID sendiri untuk pelaku usaha perhotelan gitu ya Pak ya. Ya. Mungkin sebelum kita masuk lebih jauh nih Pak, boleh dijelaskan lebih dahulu gimana sih kalau kita ngelihat bisnis hotel di Lampung, kondisi-kondisi saat ini Pak? Baik Mbak Sulis, untuk kondisi hotel saat ini ya, kalau kita ngomong saat ini, anggaplah 2021 ya. 2021 sebetulnya harapan kita jauh lebih baik daripada 2020 Mbak. Oke. Dan memang terlihat dari di Januari kelihatan sudah bagus. Kemudian Februari kita optimis ya. Tapi kemudian inilah Mbak, kalau selama pandemi ini kan masing-masing daerah punya kebijakan sendiri. Benar banget itu Pak. Nah, tapi di Lampung masih alhamdulillah lebih baik daripada daerah lain, terutama kayak di Bali misalnya. Ya. Di Bali teman-teman di sana masih struggling ya, susah banget. Meskipun ketika Februari sudah mulai kelihatan bagus. Karena kondisi Lampung yang waktu itu menjadi zona merah kembali, akhirnya keluar surat edaran dari Pak Wali Kota untuk membatasi kembali. Saat ini Ibu Wali Kota udah merubah lagi Pak ya? Belum. Belum ya? Yang dirubah sama Bu Wali itu hanya untuk yang pertokoan. Oke. Jam operasionalnya itu Pak ya? Jam operasional dari jam 19 ke jam 21. Kalau yang lainnya masih belum berubah. Oke, jadi itu cukup berpengaruh terhadap pengunjung yang datang gitu Pak? Sangat Mbak, sangat. Kalau kita merunut kondisi di Swiss Bell sendiri gimana nih Pak? Semua, bukan hanya Swiss Bell, jadi teman-teman hotel yang lain juga terdampak langsung Mbak. Karena beberapa kegiatan seperti wedding yang waktu itu sudah confirm di bulan Februari, karena kebijakan itu akhirnya membatalkan. Iya. Jadi ada beberapa yang harusnya ada acara event gitu Pak ya. Benar. Terpaksa harus cancel sementara waktu gitu Pak. Betul. Jadi kayak reschedule Pak ya. Dan Betul, itu cukup berpengaruh kita. Sangat Pak. Oke. Nah, strategi kita nih Pak di tengah kita kan harus tetap survive nih Pak. Walaupun kondisinya pandemi, masih banyak nih karyawan yang harus selalu kita gaji, harus berjalan. Gimana Pak strategi kita sendiri supaya Swiss Bell tetap terus operasional? Ya, jadi kita tetap menjalankan protokol kesehatan yang pastinya. Utama. Kemudian kita sampaikan sama pelanggan kita yang mau bikin acara, bahwa dengan surat edaran ini yang harus kita lakukan. Misalnya dengan membagi acara mereka menjadi 2 sesi gitu. Sehingga kita tidak menyalahi aturan, tetapi acara tetap bisa terlaksana. Kalau untuk acara yang lain seperti kayak wedding gitu, nah kita mensiasati dengan pakai hampers Mbak. Jadi makanan itu tidak dimakan di tempat, tetapi dibungkus. Gitu kan. Nah, itu salah satu strategi yang kita lakukan untuk meminimalisasi penyebaran lah Pak ya. Betul. Jadi mengurangi kerumunan, mengurangi orang untuk berkumpul lebih lama ya. Iya. Jadi mereka sebatas silaturahmi bersalaman dengan yang punya acara. Bahkan tidak bersalaman. Sekedar namaste bertemu. gitu kan. Namaste. Jadi mereka datang, namaste, foto sebentar, langsung keluar bawa hampers. Tapi masih ada Pak event berjalan, terutama untuk wedding Pak? Ada, karena kan di surat edaran itu tidak melarang ya Mbak, hanya membatasi. Akhirnya mereka, yaitu karena surat edaran menyesuaikan. Jadi mereka hanya akad nikah misalnya, kemudian dia membagi sesi gitu. Misal pun ada kerabat
teman-teman dekat yang mau Ya. datang gitu Pak ya. Jadi pengaturannya lebih. Benar, tetap ada, tetapi ada juga yang kemudian menunda. Iya. Berharap ada perubahan ya, perubahan dari surat edaran itu. Iya, pastinya itu Pak. Kalau ini Pak berkaitan dengan keterisian kamar hotel sendiri gimana Pak? Semuanya berpengaruh Mbak, berpengaruh. Jadi ketika surat edaran itu muncul, orang yang mau datang ke Lampung juga ada yang berpikir kan, wah ini zona merah nih gitu kan, akhirnya mereka menunda perjalanan. Kegiatan-kegiatan yang bukan hanya wedding, yang meeting-meeting juga menunda. Gitu. Tapi alhamdulillah sekarang mestinya sih sudah mulai membaik ya. Karena di Lampung juga sudah bukan zona merah lagi. Saya lihat di jalan-jalan waktu hari Minggu kemarin saya keluar ke pantai itu, saya lihat sudah mulai ada orang-orang bikin pesta-pesta. Di pinggir jalan itu. Nah, tapi saya yakin mereka tetap dengan prokes lah. Iya, itu yang berbeda dengan situasi sekarang nih Pak ya. Jadi kita yang harus mengikuti nih Pak ya. Nah, kalau kita bicara kamar hotel nih Pak, di awal tahun sampai sekarang sudah mau akhir Maret ya Pak ya. Itu gimana Pak perkembangannya? Jadi di Lampung mungkin ini di awal sempat stabil, mulai ada kenaikan di awal tahun seperti apa? Jadi di Lampung ini hunian itu nggak gini Pak, misalnya nggak tinggi, gitu, kurvanya nggak naik gitu tidak. Jadi dia kayak yoyo gitu Pak. Yoyo. Dan bahkan kadang-kadang pick up-nya itu sangat last minute ya. Bisa jadi hari yang sama, misalnya weekend ini kita lihat forecast masih rendah, tiba-tiba nanti closing udah tinggi gitu. Jadi nggak bisa kita prediksi kayak sebelumnya Pak ya, weekend pasti rame nih lebih gitu. susah Mbak. Liburan rame nih, nggak bisa kita pastikan. Kita optimis rame, tetapi untuk bookingannya itu mereka biasanya last minute. Iya, jadi nggak kayak biasanya jauh-jauh hari udah. Iya. Jadi mungkin mereka banyak yang dipertimbangkan Pak ya. Nah ini dalam hal diet terlebih kita selain menerapkan prokes nih, pastinya ada promo-promo yang kita tawarkan nih Pak mungkin. Boleh dijelaskan Pak? Ya. Jadi kalau promo-promo kita harus aktif ya Mbak. Yang kita lagi coba tawarkan sekarang ini adalah untuk cooking class, kids cooking class. Karena kan kita tahu Mbak, anak-anak kita juga bosan pasti di rumah terus Pak. Ya kan? Nggak sekolah kan? Nah itu salah satu inovasi ya Pak ya? Nggak sekolah nih, nah jadi kita bikin acara untuk kids cooking class. Nah di kids cooking class itu kita batasi jumlahnya. Biar orang tua juga nggak khawatir kan kalau terjadi kerumunan banyak kan. Iya benar banget. Jadi kita batasi paling banyak 10 orang. Gitu. Untuk mereka kemudian menggarnis makanan. Iya, jadi sekalian mereka juga belajar banyak hal selain keluar dari rumah, tapi tetap ada aktivitas yang positif lah. Benar banget Pak. Gitu. Nah itu dari kapan Pak promo itu Pak? Kegiatan program tersebut? Bulan lalu kita sudah mulai launching. Kemarin sudah ada beberapa peserta. Nanti yang berikutnya kita bikin tanggal 10 April. Jadi kita ngeliat antusiasnya gimana nih Pak? Wah mereka seneng banget kayaknya. Karena dari pengalaman yang kemarin, yang pertama didaftarkan satu anak, kemudian anak yang kedua juga pengen ikut. Akhirnya orang tuanya yaudah tiga-tiganya ikut. Jadi karena mereka senang. Mereka keluar juga cara yang lebih baik ya Pak ya. Benar. Nah ini kalau kita sendiri ngelihatnya Pak, kan memang dalam hal ini selain kita membantu pemerintah untuk menekan angka penyebaran COVID, tapi kita pasti butuh dukungan pemerintah juga kan, untuk kita juga tetap bisa menggeliat gitu kan. Itu harapannya gimana dengan pemerintah nih Pak? Harapannya sih bersinergi lah Mbak. Karena pemerintah juga pasti butuh kita juga butuh kebijakan yang kita berharap kalau memang kondisinya sudah kondusif, karena memang sudah bukan zona merah lagi, ya ada perubahan dari surat edaran. Kenapa tidak untuk dilakukan pelonggaran aturan gitu ya? Tapi tetap prokesnya tetap dijalankan. Jadi harapan pelaku usaha itu Pak ya, termasuk dalam hal ini bisnis perhotelan gitu. Benar. Kalau ini Pak,
koordinasi kita sendiri dengan PHRI mungkin. Kan mereka juga yang biasanya mencetuskan ide-ide untuk sampai ke pemerintah sendiri gitu. Benar. Jadi alhamdulillah PHRI kita cukup aktif, Mbak. Untuk berkomunikasi dengan anggotanya. Kemudian juga selalu mengingatkan anggota untuk tetap menjalankan prokes, ya. Dan seperti untuk sertifikasi, Mbak. Jadi sertifikasi itu kan ada juga dari yang dilakukan pemerintah melalui PHRI, bahwa hotel kita aman, hotel kita sudah menjalankan protokol kesehatan. Begitu. Oke. Nah kalau ini Pak, kalau kita ngelihat perkembangannya dari waktu ke waktu sejak awal nih Pak pandemi sampai sekarang, kita bisa survive-nya ini lebih ke yang banyak datang itu lebih ke untuk mereka menggelar event atau misal orang yang menginap gitu Pak, dominasinya. Kalau orang yang menginap cenderung di weekend ya Pak. Tapi masih ada Pak ya? Masih. Ya, mungkin orang karena pusing di rumah terus tadi Pak, butuh suasana beda. Jadi weekend kita cenderung di Lampung ini sudah mulai ramai ya. Apalagi sejak adanya akses tol Mbak. Jadi itu sangat berpengaruh besar terhadap tingkat hunian di Lampung. Kebanyakan dari mana aja Pak? Palembang, Jakarta. Palembang, Jakarta, mendominasi itu Pak ya? Iya. Di luar ada juga yang dari lain mungkin? Ada, tapi yang dominan dari mereka. Jadi itu cukup membantu meningkatkan kunjungan Pak ya? Betul. Nah kalau untuk acara-acara sendiri Pak yang kayak tadi wedding mungkin sekarang kita ngeliatnya trennya udah mulai naik kah atau masih landai gitu? Permintaan untuk bulan-bulan ke depan sudah mulai ada Mbak. Jadi baru semacam ini Pak ya, pemesanan gitu? Pemesanan. Nah tapi untuk yang dalam waktu dekat ini kita juga ada. Mereka sekarang lebih nyaman kalau weddingnya itu outdoor. Ngerasa nyaman dan aman mungkin ya Pak ya? Iya, jadi kan kita siapkan juga itu bisa? Siap Mbak. Di samping ini kita ada Laluna itu, sering dipakai untuk wedding outdoor. Jadi kita indoor ataupun outdoor siap nih, termasuk dengan penerapan prokes yang ketat ya Pak ya? Iya, jadi kita kerjasama dengan wedding organizer. Mereka tahu banget bagaimana untuk menjalankan prokesnya itu. Iya, terakhir nih Pak, sebelum kita closing, apa yang jadi harapan dari Bapak selaku General Manager Swiss Bell Hotel sendiri? Harapan kita pandemi ini segera berlalu. Pasti Pak, harapan semua orang ini Pak ya? Benar. Kemudian bisnis kembali bangkit. Kemudian ya kembali normal Pak. Kembali normal. Saya lihat kan beberapa vaksin ini sudah mulai dilakukan ya. Iya benar banget. Tapi di teman-teman hotel di Lampung kayaknya sih belum. Tapi teman saya yang di mana Pringsewu, ya Pringsewu sudah divaksin. Jadi bertahap itu harapannya bisa memulihkan ya Pak ya kondisi. Ya paling tidak kan sudah ada kepercayaan diri kita lah. Iya. Demikian wawancara kita nih dengan Pak Fauji, harapannya termasuk untuk pandemi ini dan juga adanya vaksinasi ya Pak ya, bisa memberikan setidaknya imun bagi masing-masing dan juga bisa menumbuhkan kembali nih kegiatan perekonomian yang lebih kondusif dan trennya naik nih harapannya Pak ya. Betul. Ya, saya sudahi wawancara saya dengan Pak Fauji. Mudah-mudahan menginspirasi Anda semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.